Salam, selamat bergabung di channel Belajar Alkitab Otodidak. Saya rindu berbagi dengan saudara tentang apa yang saya ketahui tentang Alkitab. Dan saya harap itu bisa menjadi berkat bagi saudara dan tentu menjadi berkat bagi saya karena saya bisa berbagi. Nah, materi hari ini adalah tentang Perjanjian Lama. Kita akan berurutan dari Perjanjian Lama secara bertahap sampai ke Perjanjian Baru secara komplit. Pengantar Perjanjian Lama yang saya memberikan semacam hotline dari materi ini adalah Torah bukanlah Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama bukanlah Torah. Bagaimana? Cukup keras kata-katanya? Oke, baik. Apa isinya? Ini penasaran. Nah, tapi sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya kalau saudara menenangkan diri, tenangkan hati, arahkan jempol kanan di kanan bawah video. Di situ ada tulisan subscribe. Anda boleh pencet. Di sampingnya ada lonceng, boleh dipencet juga. Agar berikut ketika ada materi baru, Anda adalah orang pertama yang belajar. Oke, baik. Cayo, belajar! Nah, kita akan masuk ke dalam materi Perjanjian Lama. Oke, siap. Mulai dari mana Perjanjian Lama? Oke, baik. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebelumnya, saya ingin tanya, apa yang saudara ketahui tentang Perjanjian Lama? Apa ya? Di lapangan, saya temukan orang memandang Perjanjian Lama dengan cara yang berbeda. Ada yang memandang Perjanjian Lama mengarahkan kepada suatu era, suatu kurun waktu, suatu masa. Jadi kalau disebut Perjanjian Lama, disebut masa Perjanjian Lama. Katakanlah untuk memperjelas itu yang disebut masa Perjanjian Lama, kita bisa langsung tarik ke belakang dari hari kelahiran Yesus mundur ke belakang Perjanjian Lama. Artinya sampingnya adalah Perjanjian Baru. Yang kedua, jika bicara Perjanjian Lama, orang terarah kepada hukum. Hukum yang keras. Suatu budaya yang kaku dan baku, suatu budaya yang keras, dan itu disebut Torah, budaya Torah. Ada aroma keras di sana. Tidak heran ada sebagian orang yang mungkin tidak terlalu memberikan perhatian kepada Perjanjian Lama karena dipikirnya itu Torah. Oke, baik. Yang ketiga, ada yang memandang Perjanjian Lama langsung membedakannya. Karena ini tentang kata perjanjian, artinya ada Perjanjian Lama, berarti ada Perjanjian Baru. Kalau sudah ada Perjanjian Baru, sudah diperbaharui, buat apa yang lama, gitu kan? Nah, yang keempat, ada orang yang memandang Perjanjian Lama secara fair. Nah, kita akan memandang dari situ juga. Karena Perjanjian Lama akan dilihat dari sudut pandang dia sebagai kitab suci. Kitab Perjanjian Lama. Pertanyaannya, saudara yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Ayo ngaku aja. Kadang-kadang saya yang pertama, Pak, kalau ngomong Perjanjian Lama. Oke, baik. Hari ini kita akan coba belajar sesuatu. Kita lihat ada yang berubah atau tidak. Dari mana Perjanjian Lama itu mulai muncul? Bila menyebut kata Perjanjian Lama, maka itu berarti ada Perjanjian Baru. Secara desain, kedua kitab ini adalah kitab yang membentuk dan saling melengkapi konstruksi kepercayaan Kristen. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak bisa dipisah. Ada dua bagian yang menjadi konstruksi dasar yang membangun keyakinan Kristen. Yang mana gabungan dari keduanya ini disebut sebagai kitab suci. Kita sebut sebagai Alkitab. Itu berarti kitab kita tidak akan lengkap apabila salah satunya ditiadakan. Tetapi jujur saja, jangan lupa kedua kata ini sebenarnya memiliki sifat yang kontradiktif.
Sehingga makna dari kata perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bebas nilai. Dia kontradiktif, tidak bebas nilai, walaupun sama dalam hal konstruksi Alkitab sebagai pembangun kitab suci. Kata yang memiliki aroma lebih baik dari yang lain, yaitu, saudara, antara lama dan baru yang mana? Ada satu kata yang memiliki aroma lebih dari yang lain. Begini, di era kompetitif, sangat tampak bahwa akan dianggap tidak maju atau akan dianggap lebih baik apabila suatu produk itu memiliki sesuatu yang lebih baru. Nah, katakanlah lebih modern. Nampaknya ada kesan bahwa yang baru itu lebih baik dan lebih up to date. Bisa dibilang yang lama itu usang. Sehingga kata perjanjian lama itu pada dasarnya di masyarakat, itu yang saya katakan tadi, tidak bebas nilai. Yang satu akan memiliki nilai lebih baik dari yang lain. Tapi apakah demikian? Tunggu, sebentar kita lihat. Perjanjian lama. Saya jadi bertanya, sebenarnya sejak kapan perjanjian lama itu muncul? Kata perjanjian lama. Nah, sejak kapan istilah perjanjian lama itu muncul? Dan siapa yang memulai istilah ini? Siapa yang pada awalnya mulai mengangkat istilah perjanjian lama? Para penulis kitab ini tidak pernah berniat bahwa karya mereka nanti akan ditempatkan sebagai suatu bagian yang lama. Mungkin saya pun, bila saya ada penulis, saya pun mau tulisan saya menjadi yang baru, versinya gitu. Jadi tidak ada di dalam sejarah Alkitab bahwa para imam, para nabi, para rasul, para penulis sengaja membedakan kedua kitab ini. Nah, terus dari mana istilah ini muncul? Orang-orang pada zaman Yesus tidak pernah menyebut kata perjanjian lama. Mereka hanya menyebut kitab yang dibaca itu sebagai kitab suci. Tidak ada pembeda yang lama dan yang baru. Lalu siapa yang memulai penyebutan ini? Siapa? Siapa yang memulai? Saya tidak tahu. Oke, baik. Sejauh yang bisa dilacak, istilah perjanjian lama pertama kali digunakan oleh Melito dari Sardis. Dia adalah seorang uskup pada sekitar tahun 170. Dalam buku yang biasa disebut sebagai The Book of Extract, di dalamnya terdapat daftar tulisan-tulisan perjanjian lama yang dianggap berwibawa. Jadi kata ini pertama kali diangkat oleh Melito dari Sardis. Sementara perjanjian baru pertama kali mulai diangkat oleh Tertullianus. Nah, ininya kayaknya awal mula dari kata perjanjian lama dan perjanjian baru itu muncul, yang pada awalnya tidak. Oke, baik. Perjanjian lama. Perjanjian lama adalah sebuah kitab. Perjanjian lama adalah kitab yang memiliki banyak kitab. Saudara kalau punya Alkitab, punya kitab yang ada tulisan perjanjian lama, dan kemudian di tengahnya ada semacam pembagi, dan kemudian di sisi sebelahnya adalah perjanjian baru. Perjanjian lama adalah satu kitab yang memiliki banyak kitab. Jadi, oke, pelan-pelan, maaf. Perjanjian lama adalah kitab yang memiliki banyak kitab. Jadi seperti kumpulan buku-buku. Bayangkan sebuah perpustakaan. Sebuah perpustakaan kecil di tangan Anda. Perjanjian lama memiliki 39 kitab. Perjanjian baru memiliki 27 kitab. Totalnya ada 66 kitab. Nah, kitab perjanjian lama yang 39 kitab, yang saudara lihat itu hurufnya sangat kecil dan sangat rapat. Saudara boleh bayangkan begini. Katakanlah
Kitab Kejadian. Kitab Kejadian apabila ditulis dalam format karya ilmiah atau skripsi, kemudian ditulis dalam format margin 433, yang kemudian ditulis di dalam font 12 dengan jarak spasi 1, ada yang lain ya 1,5, sangat lebar. Itu akan menghasilkan sebuah buku yang tebal. Dan bayangkan ada 39 buah, seperti sebuah rak buku yang perpustakaan mini. Dan itu saudara bawa. Jadi perjanjian lama bukan satu kitab. Jadi dia memiliki banyak kitab, dan semua kitab ini dalam pandangan Kristen adalah kitab yang setara. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan seterusnya. Semua kitab itu adalah kitab yang setara. Kitab Perjanjian Lama adalah suatu kumpulan buku, suatu kumpulan kitab yang diterima, diakui, dipercaya, dan diyakini sebagai iman Kristen, dan diterima sebagai kitab suci. Perjanjian Lama adalah buku yang setara, 39 buku yang setara, memiliki nilai yang sama, diterima, diakui, dan diyakini sebagai iman Kristen. Pertanyaannya, apakah cara orang Yahudi dan orang Kristen memandang kitab Perjanjian Lama ini sama? Sebagai informasi, orang Kristen, orang Yahudi tidak menerima Perjanjian Baru, tidak mengakuinya. Jadi bila ada pertanyaan, apakah orang Yahudi yang notabene ada dalam penulisan itu, pada masa itu, apakah mereka yang sekarang menerima Perjanjian Lama seperti orang Kristen menerima Perjanjian Lama? Jawabannya adalah tidak. Orang Kristen menerima keseluruhan kitab Perjanjian Lama sebagai keutuhan kitab yang memiliki kesetaraan dan nilai. Tidak ada satu kitab pun yang memiliki nilai lebih daripada kitab yang lain. Tetapi orang Yahudi memandang 5 kitab awal yang memiliki nilai lebih tinggi. Ada 39 kitab dan 5 kitab awal memiliki nilai lebih tinggi. 5 kitab awal ini disebut Torah. Nah, Torah ini adalah bacaan yang istimewa. Bahkan 5 kitab Torah ini dibaca secara rutin setiap tahun dalam satu putaran bacaan yang disebut Parashat Torah. Siklus putaran bacaan Parashat Torah dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 pada tanggal 23 Tisri. Itu kena sekitar bulan Oktober dan September. Dia berubah-ubah. Tanggal 23 Tisri dalam penanggalan Ibrani. Dan itu dimulai dan itu berakhir pada tanggal 21 Tisri tahun yang berikutnya. Tanggal 15 sampai tanggal 21 Tisri ada perayaan Sukot Pondok Daun, dan tanggal 22 Tisri diperingati sebagai Hari Simchat Torah, di mana ada sukacita karena Tuhan sudah memberikan Torah. Dan bacaan terakhir pada pekan itu adalah Ulangan pasal yang terakhir. Itu berarti mereka membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan sebagai putaran bacaan yang diperhatikan. Dia berbeda dengan Kristen. Kristen memandang Kejadian sampai Maliaki itu sama. Saudara bisa lihat bedanya? Berbeda antara Kristen dan Yahudi dalam memandang Alkitab. Nah, orang Kristen memandang semua kitab setara, di mana semua kitab memiliki pesan Tuhan yang sama dari Kejadian sampai Maliaki. Tidak ada satu kitab pun yang menjadi lebih istimewa. Nah, tapi kalau ada yang senang dengan satu kitab tertentu,
Ya katakanlah ada yang suka dengan kitab Mazmur, ada yang suka dengan kitab Amsal, karena dia kitab yang bijaksana. Yang muda-muda mungkin lebih ke Kidung Agung, mereka gemar membacanya. Mungkin ada ayat-ayat yang bisa dikirim kepada pacar, mewakili perasaan, ya itu relatif. Tetapi semua kitab itu adalah sama. Sementara perjanjian lama ini memang benar terbagi dari 3. Saudara, di dalam pelajaran teologi, saudara akan mendapatkan pelajaran ini mulai lebih mendetail. Jadi perjanjian lama itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Torah. Yang kedua, Nevi'im. Yang ketiga, Ketuvim. 5 kitab pertama disebut kitab Torah. Yang mana yang Torah? Yang Torah adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Torah. Bagian yang kedua dari perjanjian lama adalah Nevi'im. Nevi'im itu ada yang membagi, Nevi'im itu adalah kitab para nabi. Ada yang membagi kitab para nabi ini menjadi 2. Nabi awal dan nabi akhir. Yang kedua, nabi besar dan nabi kecil. Nah, yang dimaksud dengan nabi awal yang mana? Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Itu kitab nabi-nabi awal. Dan kitab nabi-nabi akhir, ada kitab 3 nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskel. Dan kemudian ada nabi-nabi kecil, 12 nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Kitab Nevi'im. Golongan yang ketiga dari pembagian dalam perjanjian lama ini, yang ketiga adalah Ketuvim. Ketuvim itu adalah kitab sastra dan kitab sejarah. Yang mana? Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan, Daniel, Esra, Nehemia, dan kitab Tawarik. Ini adalah pembagian secara umum daripada kitab perjanjian lama. Oke, baik, sampai di sana. Saya kembali kepada statement awal pada hotline. Itu sebabnya saya katakan Torah bukanlah perjanjian lama dan perjanjian lama bukanlah Torah. Saudara mengerti? Karena Torah, 5 kitab itu hanya bagian kecil dari kitab perjanjian lama yang jumlahnya 39. Itu maksudnya. Jadi kata itu tidak tepat. Torah bukanlah perjanjian lama dan perjanjian lama bukanlah Torah. Torah adalah bagian dari perjanjian lama. Sementara orang Kristen tidak hanya menerima Torah sebagai kitab. Orang Kristen menerima kitab Torah, Nevi'im, dan Ketuvim sebagai kitab perjanjian lama kita. Oke, baik. Ya, mungkin sampai di sana. Kita akan lanjut pada video yang berikut. Masih dengan pengantar perjanjian lama. Belajar Alkitab otodidak. Salam.